Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Januar dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Ingin menjelaskan tentang postulat akuntansi dan siklus akuntansi beserta dasar-dasar akuntansi. Postulat akuntansi apa sih? Postulat akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma berterima umum berdasarkan kesesuaian dengan tujuan laporan keuangan, menggambarkan lingkungan akuntansi, politik sosial, dan hukum terhadap akuntansi beroperasi. Macam-macam postulat akuntansi ada 4. Pertama, postulat entitas. Kedua, postulat kelangsungan usaha. Ketiga, postulat unik pengukur. Keempat, postulat periode akuntansi. Apa sih postulat entitas? Akuntansi mengatur operasi dari suatu entitas yang terpisah dan berbeda dari pemilik entitas. Postulat entitas menyatakan bahwa suatu unit perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya dan perusahaan lain. Postulat merumuskan bidang perhatian akuntansi dan pembatasan jumlah objek, peristiwa, atribut peristiwa yang dimaksud ke dalam operator keuangan. Contohnya, keuangan perusahaan A tidak dapat digabungkan dengan keuangan perusahaan B. Yang kedua, postulat kelangsungan usaha. Apa sih postulat kelangsungan usaha? Postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi. Postulat ini berasumsi bahwa perusahaan tidak diharapkan untuk dilikuidasi dalam masa yang akan datang, yang dapat diketahui dari sekarang, atau bahwa entitas akan terus beroperasi untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Contohnya, perusahaan ingin terus eksis di dunia usaha agar tidak gulung tikar atau bangkrut. Yang ketiga, postulat unik pengukur. Postulat unik pengukur menyatakan bahwa akuntansi adalah pengukuran dan proses mengkomunikasikan aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satu moneter. Unit pertukaran dan pengukuran diperlukan untuk mencatat transaksi perusahaan dengan cara yang seragam. Pengukuran umum yang dipilih dalam akuntansi adalah unit moneter, kebertukaran barang, jasa, dan modal diukur dalam satuan uang. Contohnya, apabila perusahaan ini ingin membeli aset berupa tanah, maka dapat diukur dalam bentuk atau satuan uang. Yang keempat, postulat periode akuntansi. Meskipun postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa perusahaan akan tetap ada untuk periode waktu yang tidak terbatas, pemakai meminta berbagai informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk membuat keputusan jangka pendek sebagai tanggapan terhadap kendala yang disebabkan lingkungan pemakai. Postulat periode akuntansi menyatakan bahwa laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam kesejahteraan perusahaan seharusnya diungkap secara periodik. Contohnya, pencatatan keuangan yang dilakukan selama 1 tahun untuk menentukan langkah yang akan diambil perusahaan di tahun berikutnya. Kembali ke dasar akuntansi. Sebelum kita mengenal dasar akuntansi, apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Di sini saya membuat siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan serta diterima secara umum prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode-metode, serta teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Di sini saya berikan gambaran tentang siklus akuntansi. Dari bukti transaksi, kita pengumpulan bukti transaksi, lalu kita jurnal. Setelah kita jurnal, kita buat buku besar. Setelah kita buat buku besar, kita membuat lagi neraca saldo. Setelah itu kita buat jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, kita buat laporan keuangan. Setelah itu kita buat jurnal penutup. Di sini saya buat prinsip dasar akuntansi. Di sini ada 10 prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi atau ekonomi entity principle. Yang kedua, prinsip
periode akuntansi atau principle. Yang ketiga, prinsip satuan moneter atau unit monetary principle. Prinsip biaya histori. Yang kelima, prinsip kesinambungan. Yang keenam, prinsip pengatur pendapatan. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip mempertemukan. Yang ke-9, prinsip materialitis. Yang ke-10, prinsip konsistensi. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.